juara-juara berikutnya mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV nasional di Indonesia, yaitu Stardut. Di Stardut sampai ke berapa besar nih kalau gue tahu? Alhamdulillah waktu itu juara 2, dapat runner up. Juara 1 waktu itu dipegang oleh almarhumah Deca dari Cianjur. Mana Abi melihat perjuangan orang tua Abi mengiringi jejak langkah Abi sampai hari ini? Mama pasti mempunyai nilai khusus ya, Teteh juga tahu sendiri kan Tahu, perjuangannya. aku juga deket kan ke mamanya Abi. Udah kayak saudara sendiri lah. Ini nanti, Udah kayak ibu. Nanti di-cut ya. Dokter Wedding, salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Dokter Wedding, Teh Tina, Abi, selamat menjalankan ibadah puasa. Udah buka puasa belum hari ini? Alhamdulillah sudah. Udah kenyang? Kenyang. Terlihat ya dari badannya. Iya. Pakai subur. Ini subur, Iya. makmur, sentosa. Teh, ini kita di edisi Ramadan ya. Ramadan, Edisi alhamdulillah. Ramadan, tapi kita tetap ngebahas soal dunia wedding. Iya, Teteh ngajak seorang sahabat, Abi Pro. Abi Pro, Orang yang namanya udah Kemana-mana. mendunia nih Nah, kayaknya. itu dia. Amin. Amin. Spesialnya adalah mungkin orang sekarang sudah mengenal sebagai Abi Pro, Ya. ya kan? Tapi kadang masih banyak juga yang belum tahu siapa Abi, ya kan? Kebetulan kita undang Abi di sini. Abi mau cerita. Nah, Abi itu sebenarnya berangkat dari mana sih, Bi, kok bisa menjadi orang yang bergerak di bidang wedding, Ya. menjadi MC terutama ya, atau semua hal dipegang juga di Abi Pro. Ya. Dengar-dengar Abi juga dulu pernah ikut ajang pemilihan sulap ya? Bukan. Saya ikut Pildacil, Pak. Bisa cerita Ya. gimana Abi menceritakan diri Abi sehingga sampai di titik ini? Baik, kita mulai dari berbuka puasa, kita ceritanya. Nanti selesai di imsak ya. Imsak di puasa ke-28 boleh? Ya, jadi awal mula karirnya aku terjun di entertainment ini di 2007. Ya, di 2007 itu aku mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV nasional. Itu pencarian bakat namanya Stardut. Sesuai ya. Sesuai. Stardut. Ya, Itu yang bintang dangdut. Sesuai dengan Itu yang berantem-berantem betul ya? Ya, sama. Stardut dangdut. Betul. dangdut Nah, ya, Bi ya. Iya, Bu. Dangdut pada saat itu. Karena memang, tapi sebelum aku menggeluti tarik suara di genre dangdut, sebenarnya aku tuh pop. Pop. Ya, pada saat sebelum mengikuti ajang pencarian bakat di Stardut ini, di tahun 2004 sampai dengan 2006, aku sering mengikuti festival di Jakarta, gitu. Jabodetabek lah ya sekitarnya. Dan mengikuti pop singer se-Jabodetabek, terus dangdut, sampai pada akhirnya juara berikutnya mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV nasional di Indonesia, yaitu Stardut. Di Stardut sampai ke berapa besar nih kalau gue tahu? Alhamdulillah waktu itu juara 2, dapat runner up. Juara 1 waktu itu dipegang oleh almarhumah Deca dari Cianjur. Juara 3-nya ada Rara dari Depok. Gitu. Tapi Mas Adi, Ya. kita nggak afdol, Kalau nggak dengar suaranya dia. seperti mati, enggak kita yang bagian Dia kan- nyanyi, Itunya pelatih. bener juga tuh ya, Iya. ditantang dong, nggak? Jadi- Pembuktiannya dong. Iya, sebenarnya aku udah lama nggak nyanyi, Mbak Tina, Mas Oke. Adi. Cuma memang Tapi ini cash kok. ya masih sering-sering buat nyanyi di kamar mandi, Mas, sering sih. Oke, langsung. Jadi udah menghibur yang berbuka puasa puasa, nih. iya. Kasih sebait, 2 bait, 3 gitu. bait, 4 bait. Baik. Udah disiapin the band-nya? Soalnya aku kalau nyanyi harus ada the band. Pengiringnya band. ya? Pengiringnya gitu loh. Jadi harus ada the band, aku baru bisa nyanyi. Kayak gitu. Nggak pakai the band. Ini langsung aja ya. Kebayang nggak teh? Kamar mandinya segede apa? Karena kalau nyanyi harus ada bandnya gitu. Iya, harus ada bandnya. Belum badannya udah gede ya. Repotnya Makasih ya, adalah Mbak. yang kasihan pemain bandnya sebenarnya teh.
Yang kasihan pemain bandnya nontonin. Sambil ngeband. Oke. Bi, pengalaman apa Bi yang Abi bisa bagikan ke kita pada saat mengikuti ajang pencarian bakat Bi? Pengalamannya sangat banyak sekali, terutama untuk aku pribadi itu sangat penting sekali buat aku ke depannya, terutama buat masa depan aku, karir ke depannya seperti itu. Tapi memang karena belum aku fokuskan lagi di dunia entertainment di nyanyi khususnya, jadi aku beralih ke dunia lain, goib. Setan gitu. Tapi Dunia lain loh. diikat loh ini sekarang. Iya. Diikat loh dunia lain. Oh, dunia lain. Tapi Kayak gitu. Saya sempat baca CV-nya Abi ya. Iya. Sarjana ya? Nggak Iya, main-main. iya. Oh, saya sarjana. S apa? S Podem. S. Es podeng, es mambo, es kebo. Oh. Bisa cerita Abi. Alhamdulillah, baik. Pendidikan itu waktu setelah Sardut, aku mendapatkan beasiswa Oke. di Universitas Jakarta. Aku ambil jurusan Marketing and Communication, gitu. Jadi pada saat itu aku kuliah free, gratis, alhamdulillah, karena memang dari prestasi yang aku raih seperti itu. Jadi prestasinya banyak ya Mas Abi. Iya. Mas Abi berarti udah pinter dari lahir ya. Iya, tapi pada saat itu aku dapat beasiswa itu diraih dari akademik, nilai akademik, bukan dari ajang pencarian bakat itu, justru bukan. Iya, Justru aku makanya menggunakan bilang udah pinter dari lahir ya. ya amin, Oh, ya Allah. seperti itu. Karena multi saking talenta. Talenan. Bukan multi talentan ya. Multi talenta. iya, seperti itu dari akademik, nilai akademik. Kalau Abi pada saat masih ikut kontes pemilihan ajang pemilihan terus selesai kan pasti banyak panggilan off-air gitu Iya. gitu ya. Itu pendidikannya sebenarnya tetap jalan ya yang dapat beasiswa tadi beriringan. Kebetulan memang waktu saat selesai dari Stardut, aku fokus buat kuliah dulu. Oke. Ya, kuliah dulu fokus karena aku kejar nilai itu kan. Karena aku memang sebelumnya mengalami ekonomi yang sangat drop kayak gitu. Mengalami ekonomi yang sangat drop. Terus aku berpikir gimana caranya aku bisa lulus kuliah dengan mendapatkan nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Gak tergoda untuk cari panggung, cari duit karena kan ekonomi lagi hancur nih. Nah, Sorry ya gitu ya. Nggak dunia tergoda persaingan di entertainment itu banyak banget, Mas Adi. Makanya aku berpikir, ya sudah aku fokus di kuliah aja. Gimana caranya meraih nilai tersebut menjadi buat akunya juga biar nanti buat kedepannya ya, masa kedepannya depannya, betul. kalau Pendidikan itu kan utama gitu. Jadi aku harus mencapai nilai tersebut. Ada batasnya soalnya nilai tersebut buat mendapatkan beasiswa itu. Di orang yang paling biasa dalam hidup Abi itu siapa sih? Orang tua ya. Gak usah nangis, biasa. Biasa. Tapi emang Kan baru mulai ya. Tisu dong. Oke. kita ngeliat Abi ya, mungkin katanya Pekerja jauh- keras Iya, ya. pekerja keras. Katanya Aku mungkin kenal jauh- Abi tuh udah lama di dalam. Mas, gitu. Tapi saya yakin bahwa Abi menyimpan satu satu sikap emosional yang nggak bisa diumbar ke semua orang ya kan. Bagaimana Abi melihat perjuangan orang tua Abi mengiringi jejak langkah Abi sampai hari ini? Mama pasti mempunyai nilai khusus ya, Teteh juga tahu sendiri kan Tahu, perjuangannya. aku juga deket kan ke mamanya Abi. Udah kayak saudara sendiri lah. Ini Udah kayak ibu. Nanti dikat ya. Udah kayak ibu sendiri ya. Yang pasti doa dari orang tua, dari ibu, dari bapak, dari keluarga yang mensupport aku khususnya mulai dari nol sampai saat ini itu memang benar-benar perjuangan doanya yang sangat luar biasa buat aku. Itu aja sih. Cuma memang perihnya yang aku rasakan orang tua mendidik aku sampai selesai aku bisa kuliah, itu yang aku sangat banggakan, dan aku berterima kasih kepada mama dan papa aku, almarhum papa, karena sudah memberikan semua yang aku inginkan, seperti pembelajaran yang baik, ya itu. Dia tadi Abi cerita bahwa Abi pernah mengalami masa-masa sulit ya, entah dalam ekonomi atau lain hal.
Ya. Setelah Abi sampai pada titik ini, apakah Abi sudah merasa sudah mampu untuk membalas itu semua, atau ada satu harapan Abi yang belum sempat Abi tunaikan untuk kedua orang tua, untuk Mama terutama yang sekarang masih mendampingi Abi? Ya. Alhamdulillah sebelumnya memang aku sebelum prosesi sampai di tahap saat ini aku memang mengalami ekonomi yang sangat drop sekali. Semangat, ayo. Iya, drop sekali. Pada saat itu keluargaku terlilit hutang. Banyak lah ya. Iya. Ya, masalah finansial yang juga berat ya. Saat aku kuliah pun Mas Adi, Mbak Tina, aku mengalami finansial yang sangat drop. Sampai gimana caranya aku sebagai anak bisa Sambil kerja, sambil bisa kuliah. mendapatkan nilai itu supaya aku bisa mendapatkan beasiswa itu dan aku bisa lulus kuliah gitu. Ya, jadi pemirsa Dr. Wedding, terlihat Abi sebenarnya tertawa, tersenyum, tapi kita di sini teh merasa banget ya, begitu berat yang Abi rasa ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan Abi juga pasti banyak sekali kenangan-kenangan, banyak sekali hubungan dengan keluarga yang seharusnya bersama Abi terus, Papa terutama gitu. Ya. Kebetulan memang Papa almarhum sudah meninggalkan kita di 2020 karena stroke. Itu aku juga alhamdulillahnya bisa bantu urus almarhum dengan baik, sebaik-baiknya. Semasa aku kerja, semasa aku kuliah, aku merawat almarhum sudah alhamdulillah sudah puas. Gitu. Cuma memang sampai di titik ini ya itu ya nggak bisa merasakan almarhum Papa seperti itu. Mungkin Nggak bisa merasakan dia sudah sukses Suksesnya seperti Abi, ini. gitu. betul. Kepengen lah ya anak tuh membahagiakan orang tuanya ya pasti Mas Adi gitu. Teteh kenapa ikut bergetar? Teh? Kenapa sih ikut? Kenapa Teteh ikut bergetar? Kok jadi bahas Teteh yang ini ya? Teteh merasakan emosi yang sama-sama dalam Iya, dengan Abi. karena kan Teteh kan juga dekat banget nih Iya, sama betul. Abi gitu, dekat sama keluarganya juga. Kadang kita suka jalan bareng gitu. Mungkin Abi masih ingat nggak apa pesan Papa atau apa yang belum sempat Abi tunaikan untuk keinginan Papa akhirnya Papa pergi? Sebenarnya keinginan kedua orang tua nggak hanya Papa tapi Mama juga. Yang pertama adalah menjadi yang terbaik aja yang pertama. Yang kedua memang untuk saat ini memang Mama mau melihat aku menikah gitu. Cuma memang aku saat ini lagi perjuangkan karir aku dulu. Bukan berarti menunda pernikahan, tapi Benar. Karir menjadi prioritas utama saat ini ya. Tapi selama aku merintis karir ini sampai saat ini, tapi aku sedang mencari juga seperti itu. Mencari apa? Mencari jodoh. Kayak Wali dong. Cari jodoh ya. Saya pikir tentang Abinya udah ya, cukup Iya, ya Abi ya, udah dong. udah ya. Sekarang kan Teteh menghadirkan Abi di sini. Iya. Saya sih yakin tamu-tamu yang hadir Dr. Wedding bukan orang sembarangan di bidang Iya. wedding, ya kan? Insya Allah. Teteh bisa cerita nggak apa alasan Teteh menghadirkan Abi di studio kita? Iya. Jadi ini nih anak muda berbakat, pengalamannya banyak, pekerja keras, disiplin, ada di dia semua nih, Mas. Gitu. Yang paling lagi buat aku tuh dia nerima masukan banget kalau kita bilangin apa, Bi, begini Bi, nanti begini nih Bi. Dia nerima masukan kita banget gitu. Oh, ntar next aku harus lebih baik lagi dari ini. Aku harus lebih baik lagi dari ini. Dan itu terus dia ciptakan seperti itu. Sampai berkembang usahanya. Karena aku kan kenal Abi dulu dari Stardut dia. Stardut di TV dan juga masih kecil ya umurnya ya. Udah, terus dia kuliah, kerja keras sambil kerja. Selesai kuliah kerja juga belum masuk dunia entertain waktu itu, belum masuk dunia wedding dia. Dia kerja dulu waktu itu sempat kerja. 2013. Iya. Tidak serta-merta yang kita lihat sekarang Mas Abi ini sesukses ini semuanya ya pakai tetesan darah dan air mata sebenarnya Mas Adi gitu ya. Dan bagusnya ini adalah ini anak menerima itu tadi masukan tadi sehingga dia merubah lagi, berinovasi lagi karena di dunia wedding itu memang kita harus
berinovasi, menciptakan apalagi yang baik, Baru. apalagi yang baru, apalagi yang baru, apalagi yang kita bisa berikan ke calon-calon pengantin kita nih gitu.